masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. KM Naga Sejahtera mengalami mati mesin di perairan Teluk Banggai. Sebanyak 75 korban banjir di Desa Wombo masih berada di pengungsian. Harga cabai turun di pasar tradisional Kota Palu menjelang Lebaran. Menjelang Idul Adha yang tinggal sepekan lagi, harga cabai di Kota Palu justru turun. Harga cabai rawit kini menjadi Rp30.000 per kilogram. Harga ini turun dibandingkan pekan lalu yang melonjak hingga Rp65.000 per kilogram. Dari pantauan Satgas Pangan Kota Palu di sejumlah pasar tradisional, terjadi penurunan harga cabai yang hampir 100%. Turunnya harga cabai tersebut dipicu pasokan yang kembali melimpah dari produsen. Selain itu, pasokan cabai dari luar daerah seperti Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Akibatnya, stok cabai di tingkat pedagang melimpah. Terkait harga pokok bahan pokok yang ada di pasar sampai saat ini yang turun itu ada cabai rawit ya, cabai merah itu kisaran antara 30 sampai 35 yang kemarin tembus sampai di angka 65.000, sekarang tinggal 30.000. Ini karena berdasarkan pemantauan kami di pasar, karena pasokan dari daerah-daerah ini sudah banyak masuk di pasaran, sehingga harga ini kembali stabil. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu belum bisa memprediksi adanya kenaikan harga cabai menjelang Idul Adha. Namun, biasanya harga bumbu dapur ini akan melonjak beberapa hari menjelang Lebaran. Apalagi kebutuhan masyarakat terhadap cabai cukup besar. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2025, puluhan mahasiswa dan aktivis melakukan aksi bersih-bersih pantai di kawasan Pantai Dupa, Kelurahan Layana, Palu, Minggu sore. Selain memungut sampah, mahasiswa juga melakukan penanaman ratusan bibit mangrove. Sebanyak 50 mahasiswa dari Fakultas Sastra Universitas Al-Khairat bersama Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako dan komunitas Mangrovers sejak pukul 3 sore memulai aksi bersih-bersih dengan memungut sampah yang berserakan di sekitar Pantai Dupa. Sesuai dengan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, yakni hentikan polusi plastik, maka para mahasiswa menyasar sampah plastik di sepanjang pantai. Sampah tersebut kemudian dikumpul dan dimasukkan ke kantung plastik berukuran besar. Menurut saya tanaman mangrove ini harus dilestarikan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Nah, ini juga sangat penting untuk penting untuk ekosistem lingkungan laut itu sendiri. Jadi saya rasa sebagai pemuda kita harus ikut menjaga kelestarian mangrove ini. Usai bersih-bersih pantai, mahasiswa kemudian melakukan aksi penanaman bibit mangrove. Ratusan bibit mangrove ditanam di lokasi yang pernah diterjang tsunami. Sejak beberapa tahun terakhir di kawasan itu dilakukan penanaman mangrove secara masif. Harapan kita sebenarnya yang paling kunci adalah kita di sini selain menanam untuk merestorasi ekosistem Teluk Palu, kita juga memberikan edukasi, memberikan satu pendidikan bagi para pihak agar di kemudian hari ketika mahasiswa ini sudah menjadi sarjana dan kembali ke masing-masing, mereka bisa menjadi pelopor yang bisa menggerakkan hati semangat untuk melakukan rehabilitasi seperti apa yang kami lakukan.
Kegiatan sosial mahasiswa tersebut diharapkan tidak hanya sebagai kontribusi menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia, melainkan wujud kepedulian terhadap lingkungan dan menjaga ekosistem laut. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Segala itu yang menjadi tujuan kami, tapi puji syukur saudara-saudara. Umat Kristiani di Palu dan Donggala punya tradisi merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Tradisi syukuran yang digelar setiap tahun ini sekaligus melelang beragam hasil bumi. Kegiatan ini berlangsung sejak Sabtu hingga Minggu pagi. Para jemaat ini membawa beragam hasil bumi hingga hewan ternak diserahkan kepada pengelola gereja. Hasil bumi antara lain beras, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Barang-barang yang terkumpul kemudian dilelang. Uang hasil lelang nantinya digunakan untuk membangun rumah ibadah. Jemaat yang datang dari kota Palu dan Donggala ini percaya jika penyerahan hasil bumi akan memberikan berkah dan rezeki dari Sang Pencipta. Merupakan kegiatan rutinitas kami yang ada di Korsembu, sudah berjalan sekitar 10 tahun. Kami mengadakan kegiatan seperti ini, dan di sini juga kami akan sudah membawa hasil ucapan syukur kami, yaitu berupa pisang, ayam, hasil buah-buahan kami, yaitu seperti pepaya, sayur-sayuran, dan itu semua merupakan hasil dari partisipasi jemaat Korsembu. Tujuannya ini adalah untuk pembangunan rumah Tuhan yang ada di Korsembu. Selain lelang hasil bumi, para jemaat juga menggelar beragam lomba seni dan olahraga. Lomba ini selain bertujuan mengembangkan bakat, sekaligus menjadi ajang silaturahmi sesama jemaat Kristiani. Tingkatkan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan, sehingga ketika kita berserah kepada Tuhan dan mengikut sertakan Tuhan di dalam usaha pekerjaan, maka semua itu akan kembali Dia berikan dan curahkan berkatnya atas kita dalam usaha pekerjaan, dalam usaha untuk kebun ladang, dan apa yang Tuhan titipkan pelayanan di Korsembu itu akan semakin diberkati oleh Tuhan. Tradisi syukuran ini mendapat apresiasi dari pengelola gereja. Mereka berharap kegiatan ini tetap terjaga dan rutin dilakukan setiap tahun. Julianus Kay melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Powasi, Tabe.